Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Budi Utama Nasional, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengendalian kualitas dengan dosen pengampu Bapak Yusdandi SEMM. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Usaha Transportasi Masa Kini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arul Kurniawan. Nama saya Wildan Bukhari. Nama saya Adrian Udin. Pada tanggal 29 Desember 2023, kami melakukan kunjungan ke garasi Elmore Transport yang beralamat di Jalan Kiai Haji Aqsa, nomor 64, Terminal Gunung Raja Galuh. Pemilik perusahaan rental mobil ini yang bernama Bapak Opik. Beliau mendirikannya pada tahun 2021. Beliau terinspirasi dari teman-temannya untuk mendirikan sebuah rental mobil. Karena beliau suka pinjam mobilnya, lalu ia berinisiatif untuk mendirikan rental mobil. Modal pertama, Bapak Opik sudah memiliki 1 unit kendaraan mobil pribadi yang kemudian semakin meningkatnya permintaan dari konsumen. Bapak Opik ini melakukan pembaruan konsep, yaitu dengan cara mengembangkan bisnisnya. Dengan berjalannya waktu, Bapak Opik ini terus menambah 1 unit demi 1 unit, sehingga sampai sekarang sudah terkumpul sekitar 6 unit. Oke, awalnya pemasaran itu berasal dari mulut ke mulut, teman ke teman, lalu naik ke sosial media. Karena konsumen itu butuh untuk kebutuhan dan bukan untuk gaya-gayaan. Oke, untuk menjalankan perusahaan rental mobil ini, yang pertama itu harus ada konsumen. Karena kenapa? Kita memiliki mobil banyak, kalau gak ada konsumen itu gak akan jalan. Nah, konsumen itu sangat penting sekali. Nah, yang pertama yang dilakukan untuk mencari konsumen itu, yang pertama relasi, kemudian dari kawan-kawan yang mempunyai rental juga, kemudian seperti promosi di sosial media gitu. Nah, yang pertama yang kita jalankan itu ketika ada konsumen mau booking, itu ketika udah booking pas hari H itu kita melakukan pengecekan unit terlebih dahulu bersama konsumen, lalu kemudian pengisian data terlebih dahulu. Setelah itu konsumen wajib menyimpan barang jaminan seperti sepeda motor. Nah, setelah itu kemudian dilakukan pengecekan unit terlebih dahulu. Yang pertama itu ketika ada goresan atau apa, sama karyawan rental ini ditujukan gitu yang mana aja yang lecetnya gitu. Nah, setelah itu, setelah semuanya dicek, kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan unit yang di booking, terus berapa hari gitu. Dan mulai dihitungnya itu berlaku di jam pas ngambil gitu. Kemudian ketika unit kembalinya itu telat, itu dilakukan pendendaan sebesar sekitar 50.000 1 jam. Nah, untuk selanjutnya ada resiko dan kendala yang dihadapi untuk menjalankan rental mobil ini. Yang pertama itu kecelakaan, yang kedua mobilnya itu digadekan orang, dan yang ketiga itu mobilnya dibawa kabur. Nah, ada beberapa opsi untuk meminimalisir kejahatan yang ada di rental mobil ini.
Namun yang sering terjadi itu mobil sering digadaikan. Nah, cara mengatasinya pertama itu datangin langsung unitnya, karena kita di mobilnya itu sudah terpasang GPS ya. Setelah itu kita melakukan mediasi dengan penyewa. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu lebih baik. Namun jika tidak bisa, itu bisa berlanjut ke pihak yang berwajib. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya mobil dibawa kabur itu, kita bisa melakukan atau ikut booster rental mobil nasional atau yang sering disebut PRN. Registrasi PRN tersebut itu biayanya sebesar 5 juta rupiah. Namun itu sudah safety sih. Kalau misalkan kita ikut PRN, kalau ketika ada masalah, mobil digadaikan, mobil kecelakaan, itu kita dibantu sama mereka. Nah, untuk mengatasi misalkan mobil kita itu belinya cash, ya paling ini ada opsi untuk setiap unit itu diasuransikan ya. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa klaim asuransi seperti itu. Nah, dimensi kualitas yang digunakan perusahaan ini yaitu service ability, yang artinya kemampuan dalam melayani konsumen dengan menyediakan layanan antar jemput sampai depan rumah tanpa ada biaya tambahan. Kemudian respon atau tanggapan dari Elmore Transport ketika ada konsumen yang orderannya itu mendadak. Nah, ini siap dilayani 24 jam dan mampu diandalkan ketika kebutuhannya mendadak karena unit selalu tersedia. Nah, kemudian ada dimensi kualitas yang digunakan Elmore Transport itu, yang terakhir ada durability, yang artinya ketahanan. Nah, ketahanan di sini Elmore merawat unit-unitnya secara rutin. Kalau setiap mobil datang ke garasi itu langsung dibersihkan oleh karyawan, sehingga nanti ketika ada orang datang mau sewa lagi, mobil sudah siap untuk disewa. Selain itu ada rawatan bulanan seperti servis, ganti oli, dan kemudian setiap 6 bulan sekali itu suka penggantian suku cadang di kaki-kaki mobil gitu. Nah, ketika kondisi unit itu baru, kemungkinan ketahanan mesin itu kuat sampai 3 tahun atau lebih. Namun dengan kondisi mobil yang bekas, tidak menutup kemungkinan itu 1 tahun 2 tahun itu melakukan servis di mesin gitu. Nah, di sini ada lembar pengumpulan data atau check sheet, yang mana alat ini untuk memastikan kualitas dan kondisi unit secara langsung. Selain check sheet, Elmore Transport juga menggunakan alat ukur kualitas run chart, yang mana ini bisa digunakan dalam perencanaan strategis seperti di bidang keuangan dan pemasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.